Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM C0D02409. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dalam mata kuliah akuntansi pajak dengan dosen pengampu Bapak Wirmia Kaputra, Bapak Lutfi, dan Ibu Heriani. Baiklah, untuk yang pertama latar belakang. Dalam sistem perpajakan Indonesia, wajib pajak badan maupun orang pribadi diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak secara berkala melalui mekanisme angsuran pajak. Salah satu bentuk angsuran pajak tersebut adalah pajak penghasilan pasal 25 yang bertujuan untuk meringankan beban pajak wajib pajak dengan cara membayar pajak secara cicilan setiap bulan. Selain itu, dalam perhitungan pajak penghasilan, terdapat mekanisme pengkreditan pajak, yaitu pajak yang telah dibayar atau dipotong sebelumnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang pada akhir tahun. Namun, tidak semua jenis pajak dapat dikreditkan, karena terdapat pajak-pajak tertentu yang bersifat final. Pemahaman mengenai perhitungan, pencatatan, serta pengkreditan pajak sangat penting agar perusahaan dapat menyusun laporan keuangan serta laporan pajak dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, konsep perhitungan pajak penghasilan pasal 25. Untuk angsuran bulanan, pajak penghasilan pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan. Untuk dasar perhitungannya, besar angsuran dihitung berdasarkan pajak terutang dalam SPT tahunan sebelumnya, kemudian dibagi dengan menjadi 12 bulan. Untuk tujuan dari angsuran ini adalah agar pembayaran pajak tidak menumpuk pada akhir tahun pajak. Untuk rumus perhitungan PPh pasal 25, besarnya angsuran PPh pasal 25 dihitung dengan menggunakan rumus berikut. PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak dibagi dengan 12. Rumus ini menunjukkan bahwa angsuran bulanan dihitung dari selisih antara PPh terutang dengan total kredit pajak, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus perhitungan. Untuk yang pertama, data awal PPh terutang tahun sebelumnya sebesar 120 juta rupiah, kredit pajak PPh 22, 23 sebesar 36 juta rupiah. Kedua, perhitungan PPh pasal 25 sama dengan 120 juta dikurangi dengan 36 juta dibagi dengan 12 bulan sama dengan 84 juta dibagi dengan 12 dengan hasil yang ketiga 7 juta per bulan. Wajib pajak harus membayar angsuran sebesar 7 juta rupiah setiap bulannya. Untuk pencatatan akuntansi PPh pasal 25, di saat membayar angsuran, dengan akun PPh dibayar di muka di debit sebesar 7 juta dan kas dikredit sebesar 7 juta. Dan pada akhir tahun, di debit beban pajak penghasilan dan dikredit PPh dibayar di muka. Untuk analisis fiskal, PPh pasal 25 bukan beban langsung, tapi merupakan pembayaran di muka. Yang kedua, akan diperhitungkan dalam SPT tahunan sebagai kredit pajak. Dan yang ketiga, jika lebih bayar, akan dilakukan restitusi. Dan yang terakhir, jika kurang bayar, akan dimasukkan ke PPh pasal 29. Untuk mekanisme pengkreditan pajak adalah proses pengurangan pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar ataupun dipotong sebelumnya. Untuk PPh pasal 22, pajak yang dipotong atau ditagih oleh bank devisa, badan, dan impor. Untuk PPh pasal 23, pajak atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, dan imbalan lain. Untuk PPh pasal 24, pajak luar negeri yang dapat dikreditkan dalam perhitungan PPh. Dan untuk PPh pasal 25, angsuran bulanan yang akan dikreditkan pada akhir tahun. Untuk contoh kasus pengkreditan pajak, yang pertama PPh terutang sebesar 150 juta rupiah, yang kedua kredit pajak PPh 22 sebesar 10 juta rupiah, PPh 23 sebesar 20 juta rupiah, PPh 25 sebesar 60 juta rupiah dengan total 90 juta rupiah. Dan yang ketiga, PPh pasal 29, 60 juta rupiah sebagai kurang bayar. Untuk pencatatan akuntansinya, yang pertama, beban pajak di debit sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, utang pajak dikredit sebesar 60 juta rupiah dan PPh dibayar muka dikredit sebesar 90 juta rupiah. Untuk implikasinya,
Yang pertama, menghindari pajak berganda, yang kedua, mencerminkan pajak yang sebenarnya terutang, serta yang ketiga, memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Selanjutnya, untuk jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan, tidak semua pajak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pajak yang tidak dapat dikreditkan umumnya adalah pajak yang bersifat final. Yang pertama ada PPh Pasal 4 Ayat 2, pajak atas sewa tanah dan bangunan yang bersifat final. Yang kedua ada PPh Final UMKM, pajak final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga ada bunga deposito, PP atas bunga deposito dengan tarif final 20%. Dan yang keempat ada penjualan saham, PP atas keuntungan penjualan saham yang bersifat final. Untuk karakteristik pajak final, yang pertama tidak digabungkan dalam PKP. Penghasilan yang dikenai pajak final tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Yang kedua tidak dapat dikreditkan, pajak final tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pajak terutang lainnya. Dan yang ketiga, pajak selesai saat dipotong. Pajak dianggap selesai pada saat dipotong dan tidak perlu dilaporkan dalam SPT tahunan. Baiklah, kesimpulan yang dapat ditarik dari materi kali ini yaitu yang pertama, angsuran bulanan. PPh Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang dibayarkan setiap bulan untuk meringankan beban pajak wajib pajak. Yang kedua, pencatatan akuntansi. Pencatatan akuntansi atas angsuran ini dilakukan sebagai pajak dibayar di muka yang akan diperhitungkan pada akhir tahun. Dan yang ketiga, pengkreditan pajak. Mekanisme pengkreditan pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya. Dan yang keempat, pajak final. Tidak semua yang dapat dikreditkan, tidak semua pajak dapat dikreditkan, terutama pajak yang bersifat final. Pemahaman yang baik mengenai konsep ini sangat penting agar perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak dalam mata kuliah akuntansi perpajakan kali ini. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.